Hai. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat siang atau malam, dan juga salam sejahtera. Assalamualaikum. Kami Waalaikumsalam. di sini ingin menceritakan sebuah kisah lampau, yaitu berjudul Ande-Ande Lumut. Kebanyakan orang-orang mungkin tidak kenal dengan cerita ini, maka dari itu tugas kita di sini sebagai pelajar adalah mengetahui, mengenal dan melestarikannya. Itu merupakan budaya dari Indonesia, yaitu tugas kita sebagai pelajar adalah mengenalkannya juga kepada orang-orang di luar sana. Jadi sinopsisnya akan dibawakan oleh Riza. Tapi sebelum itu kita akan bertanya kepada Azmi. Bagaimana first impressionnya kepada kisah itu? First impression tanpa spoiler nih. Ya, Tanpa spoiler. First impression tanpa spoiler, ceritanya tuh pas awalnya tuh agak template, tapi pas akhirnya tuh cukup unik ya, cukup istimewa dalam caranya sendiri dan cukup berkesan. Kalau kita ambil sebuah simpulan atau sebuah hikmah, itu cukup penting lah, cukup bermakna. Dan itu. Ya, dalam konteks cerita lama, hikayat maupun legenda, itu memiliki stylenya sendiri dalam mengisahkan suatu cerita. Mungkin dari segi istana sentris, habis itu kekuatan magis dan lain-lain. Tapi di balik itu ada juga kisah moralnya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sinopsis yang dibawakan oleh Riza. Sinopsisnya ya, akan gue bawakan sesingkat-singkatnya untuk menghemat waktu. Oke. Nah, jadi suatu ketika, BTW ini dari ceritanya dari Jawa Timur ya. Ande-Ande Lumut itu dari Jawa Timur kan? Ya. Jawa Timur. Nah, dari Jawa Timur. Ada sebuah kerajaan di Jawa Timur itu yang memiliki seorang pangeran dan seorang istrinya. Jadi pangerannya ini namanya Panji Asmara Bangun, terus istrinya namanya Dewi Sekartaji. Nah, awalnya kehidupannya santai aja tuh, damai. Tapi beberapa saat kemudian terjadi perang ya antara kerajaannya Panji Asmara Bangun sama kerajaan lain. Akhirnya ketika peperangan, Dewi Sekartaji ini kabur, pergi ke kemana gitu, ke arah hutan. Dia kabur intinya dari kerajaan, dan sampailah ia di sebuah desa. Di desa itu dia meminta pertolongan, meminta tempat tinggal dan meminta pertolongan kepada seorang janda kaya, namanya itu Mbok Rondo. Jadi si Mbok Rondo ini juga punya anak gitu loh, 3. Namanya itu Kelenting Ijo, Kelenting Merah, sama Kelenting Biru. Akhirnya untuk menolong Dewi Sekartaji ini, diangkatnya jadi anaknya. Jadinya apa? Jadinya Kelenting Kuning. Jadi sekarang ada 4. Kelenting Ijo, Biru, Merah, sama Kuning. Anak angkatnya. 3-nya ini anak asli ya. Terus selama di rumahnya Pok Rondo ini, si Kelenting Kuning atau si Dewi Sekartaji ini dapat perlakuan gak adil dari ketiga kakak tirinya. Pokoknya dia ada cucian kotor, dia yang disuruh nyuci. Ada halaman rumah berantakan, dia disuruh nyapu. Rumah kotor, dia yang disuruh bersihin gitu. Ya, jadiin pembantu lah. Singkat cerita lagi, di kerajaan sudah kembali normal. Panji Asmara Bangun memenangkan peperangannya dengan kerajaan lain. Akhirnya dia bukan baru aja sadar sih, sekarang dia kepikiran gitu, kemana Dewi Sekartaji ini lari gitu. Dewi Sekartaji ini lari kemana gitu loh dia. Soalnya kan kemarin pas perang dia kabur tanpa bilang-bilang gitu loh, karena memang ingin menyelamatkan diri kan. Jadi Pangeran Panji Asmara Bangun ini nyuruhin tuh pengikut-pengikutnya, terus pengawal-pengawalnya, tolong cariin di mana gitu loh si Dewi Sekartaji ini. Akhirnya nyusur tuh mereka, nyari ke pelosok-pelosok desa para pengawalnya. Balik lapor ke Panji Asmara Bangun, lapor pangeran, kami tidak ketemu gitu loh si Dewi Sekartajinya. Cuman ada orang yang mirip sama si Dewi Sekartaji. Ya itu tadi Kelenting Kuning. Emang dirinya cuman nggak ada yang kenal kan. Orang cuman kenalnya, oh itu anak angkatnya si janda kaya itu. Si Pok kayaknya Rondo. nggak mungkin gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh, soalnya disuruh dibilangnya kayak pembantu gitu lah. Nggak mungkin kan Dewi kayak gitu. Yeah. Oh ya. Terus akhirnya
Panji Asmara Bangun ini kepikiran ide gitu. Dia pergi ke desa seberangnya. Nah, di sini kan desanya si Mbok Rondo. Di sini itu ada desa seberang. Dia itu tinggal di sini, sama juga tinggalnya itu di seorang janda tua, namanya itu Nyai Intan. oh, Ya, itu. Nyai Intan. ketukar deng. Nyai Intan itu janda kayaknya. Terus janda miskinnya itu Mbok Rondo. Iya. Iya benar. Oh, oke. Nah gitu. Oke. sorry. Jadi dia itu tinggal di rumahnya Mbok Rondo kan. Oh. Nah tinggal di rumah Mbok Rondo. Terus dia juga nyamar. Jadi dia pura-pura jadi ande-ande lumut. Nah akhirnya dia seberin tuh berita bahwasanya dia itu ngadain sayembara si ande-ande lumut ini. Dia itu pangeran katanya pengen nyari istri. Terus diadain sayembara gitu. Langsung heboh tuh. 2 kampung, 3 kampung banyak banget yang heboh gitu loh bicarain. Soalnya Panji Asmara Bangun ini kan nyamar jadi ande lumut, jadi orang nggak kenal. Bukan nggak kenal sih, nggak tahu gitu. Sedangkan dia itu udah gagah, bijaksana, ganteng. Idaman lah itu ya. Ah, idaman sih banget. itu. Oh, aku ide. Itu banget sih, itu banget sih. Oh iya. Jadi banyak tuh yang mau ikut, termasuk anak-anaknya Nyai Intan, si kelenting hijau, biru, sama merah. Akhirnya pas singkat cerita lagi, pas hari sayembaranya itu tiba, si kelenting hijau, biru, sama merah itu berdandan cantik, pakai pakaian bagus, mewah, elegan. Kenapa? Pengen ikutin sayembara si ande-ande lumut. Itu berpesona. Ya, terpesona dia. Terus si kelenting kuning ini sejujurnya nggak mau gitu lah, emang nggak mau, soalnya dia cuman mau setia sama Pangeran Panji Asmara Bangun gitu. Oh, awalnya dia nggak nyadar kalau yang Nggak sayembara nyadar, tuh. Oh ya iya. nggak nyadar. Oke. Tapi entah kenapa gitu loh, dia mungkin penasaran, jadi sejujurnya pengen ikut juga. Tapi para kelenting yang lain, kelenting ijo, biru, merah itu kompak mereka. Pokoknya ngalangin supaya kelenting kuning ini nggak ikut gitu. Akhirnya apa? Dia itu disuruh nyuci baju ke sungai. Soalnya baju itu langsung ditumpuk gitu loh. Nih, kelenting kuning cepat bersihin situ ke sungai gitu loh. Karena kelenting kuning ini orangnya baik hati ya. Jadi dia ngelakuin aja. BTW emang kelenting kuning ini punya sifat yang tidak pendendam, baik hati, juga rajin gitu loh. Makanya dari awal gitu loh, lama itu waktunya dia tinggal di rumahnya Intan itu, dia nggak pernah nolak gitu loh. Disuruh ini itu dia mau terus, karena emang baik hati. Yes. Akhirnya si kelenting hijau, merah, sama biru itu pergi ke desa seberang mau nemuin ande-ande lumut, sedangkan kelenting kuning itu pergi ke sungai mau nyuci baju. Terus ketika di perjalanannya para kelenting hijau, merah, sama biru itu, mereka itu terhalang oleh sebuah sungai. Sungainya itu panjang terus lebar gitu, dalam juga. Nah, lebar juga. Akhirnya karena nggak ada sarana lain, mereka itu bingung mau berenang nggak mungkin gitu loh, mau naik perahu nggak ada perahunya. Akhirnya benar-benar terhalang. Di saat itu mereka udah kayak harus gimana lagi nih gitu, bingung mereka. Akhirnya muncul sesosok kepiting raksasa, muncul dari dasar sungainya, muncul. Akhirnya nawarin bantuan, aku bantu kalian nyebrang, cuman ada satu syarat. Apa tuh? Syaratnya Satunya apa tuh? agak unik. Pokoknya dia itu, para yang mau lewat itu harus nyium si kepiting. Jam kepiting. Ya, nyium kepiting. Jadi kepitingnya itu punya namanya itu Yuyu Kangkang. Si Yuyu Kangkang ini kan, pokoknya kata Yuyu Kangkang, kalian mau nyebrang harus nyium aku dulu. Kalian nggak nyium, aku nggak mau nganterin gitu loh. Oke, akhirnya diskusi lah para kelenting-kelenting ini. Gimana nih? Aku sejujurnya males nyium, cuman aku mau banget ketemu ande-ande lumut. Jadi oke lah katanya. Oke, disetujui perjanjiannya antara keduanya kan. Janji, oke, aku janji antar kamu setelah kamu cium. Satu persatu itu nyium. Dari kelenting, nggak tahu sih urutannya, cuman anggap aja dari kelenting hijau, biru, hijau, biru, sama merah gitu, nyium satu-satu. Terus diantarin lah ke seberang. Di sisi lain,
si Kelenting Kuning itu lagi nyuci baju. Terus tiba-tiba dia kaget karena datang seekor bangau yang lagi bawa cambuk gitu loh, datang ke dia, singgah dia itu di dekatnya si Kelenting Kuning. Terus bilang gini, wahai Kelenting Kuning gitu. Terus kaget nih si Kelenting Kuning, lah kok iso gitu loh, kok bisa ada bangau yang bisa bicara gitu loh. ngomong gitu. Bangau ngomong, kok iso? Bingung dia. Akhirnya dia kembali bicara si bangau. Cepat temui Ande-Ande Lumut gitu loh. Soalnya Ande-Ande Lumut ini adalah Pangeran Panji Asmara Bangun yang sedang menyamar gitu. Kaget tuh si Kelenting Kuning. Ternyata suamiku selamat dari peperangan tersebut dan masih hidup gitu. Aku pengen cepat-cepat menemuinya. Akhirnya dikasih tuh sama si bangau cambuknya tadi. Gunakan ini ketika kamu membutuhkannya. Masih samar-samar gitu ya, nggak tahu buat diapain. Ya, masih samar-samar, dia nggak tahu. Tapi karena dia percaya sama si bangau, akhirnya dia nurutin. Diambil cambuknya, dia percaya bahwa Ande-Ande Lumut itu Panji Asmara Bangun, dia lari itu ke pinggir sungai yang sama dengan tempat Kelenting Kuning tadi. Nah, akhirnya setelah sampai di sana, sampai di tepian sungai tadi, sama dia ketemu Yuyu Kangkang. Dan dikasihnya persyaratannya sama juga. Pokoknya kata dia, maaf tadi rekamannya agak sedikit terganggu, ada masalah dari dari luar. Ada iklan lewat lah intinya. Iklan lewat. Oke, lanjut tadi sampai si Dewi Sikartaji atau Kelenting Kuning tadi lari bawa cambuk ke sungai dan ketemu di tempat kelenting-kelenting lainnya tadi pernah ada di situ. Oh ya. Nah, sama kan. Otomatis kalau dia di situ ada Yuyu Kangkang juga. Keluar lagi Yuyu Kangkang. Wih, ada cewek lagi nih mau nyebrang gitu. Set, keluar dia si Yuyu Kangkang. Apa kamu mau lewat gitu? Cium aku dulu gitu. Singkatnya gitu. Tapi karena Kelenting Kuning ini orangnya itu setia, dia nggak mau nyium. Akhirnya dia gunain cambuk yang dia dapatkan dari bangaunya tadi. Ini ada dua versi nih sekarang, ada dua penjabarannya. Pertama, ada yang bilang dia itu nyambuk si Yuyu Kangkang sampai kesakitan dia. Ampun, aku nggak tahan gitu. Dia nggak tahan, akhirnya dia bawa ini seberang. Tapi ada satu lagi nih yang unik, yang kayaknya aku sih lebih percaya ini, soalnya dia kayak lebih mistisnya itu lebih dapat. Soalnya kan emang identiknya dengan mistis ya, cerita tradisional itu. Dicambukkannya itu, cambuknya itu dicambuk ke sungainya. Sampai sungainya itu kemudian tiba-tiba mendadak kering. Entah dengan kekuatan cambuknya itu bisa jadi kering gitu. Sampai akhirnya si Yuyu Kangkang ini ketakutan. Sungai aja kering, kena si cambuk ini, kalau aku kena gimana ya? Panik dia, akhirnya dia bawain. Tapi endingnya sama, dia sampai ke desa seberang dan akhirnya datang ke rumah Ande-Ande Lumut. Pada saat itu kelenting-kelenting yang lain, kelenting hijau, merah, dan biru itu lagi tebar pesona di hadapan Ande-Ande Lumut. Sampai akhirnya Kelenting Kuning datang. Panji Asmara Bangun atau Ande-Ande Lumut itu sadar, oh ini benaran Dewi Sikartaji nih, ini istriku gitu loh. Mereka saling kuatnya ikatan cinta mereka. Mereka sadar gitu antara satu sama lain. Oh ini memang suamiku, oh ini memang istriku gitu loh. Akhirnya sudah sampai situ, dipilihlah. Aku tidak memilih kalian, kata si Ande-Ande Lumut kepada kelenting-kelenting yang lain. Terus dia bilang, aku milih dia, nunjuk Kelenting Kuning. Terus kelenting-kelenting yang lain protes nih, kenapa sih kamu milih itu? Dia itu cuma pembantu katanya. Coba lihat pakaiannya, pakaian harian gitu loh, kan nggak ada persiapan, dia harus nyuci. Sedangkan kami pakaiannya anggun, dandanan kami sangat-sangat cantik gitu loh. Dia nggak dandan, nggak apa-apa gitu loh. Otomatis lebih bagus kami lah, lebih elegan gitu. Tapi akhirnya kata Panji Asmara Bangun, ini harus diingat nih. Panji Asmara Bangun tidak melihat fisiknya, dia melihat hatinya. Dia suka dengan hatinya Kelenting Kuning gitu katanya. Akhirnya
kecewa lah para kelenting-kelenting yang lain. Dan akhirnya Panji Asmara Bangun sama Dewi Sekartaji kembali ke istana dan hidup bahagia selamanya. Yeay. Hey, Pasti good ending lah ya. Masih good ending. happy ending. Ya. BTW ada endingnya juga yang biasanya ditambahin. Kan si Pangeran Panji Asmara Bangun ini pernah tinggalkan sama Mbok Rondo. Nah, akhirnya Mbok Rondo itu dibawa ke istana juga, dirawat sama Oh, karena istana. sudah kayak berjasa membantu Iya. si Panji Asmara Bangun. Emang. Jadi dibawanya ke istana juga sama Pak Rondonya dibawa. Nyai Intan nggak tahu sih kabarnya gimana. Nah, jadi gitu guys, sinopsisnya, sedikit sinopsis dari Riza. Untuk kalian mungkin agak kurang paham, kalian bisa lihat di berbagai sumber literatur seperti di internet. Wah, banyak tuh. Kami juga nemu berbagai macam versi, ya kan? Ya, banyak. Ya. Banyak sekali versi tentang cerita Anda Lumut nih. Kira-kira kenapa tuh kok bisa jadi banyak banget versinya? Mungkin karena hikayat nih ciri khasnya yaitu kita nggak tahu penulis aslinya siapa. Anonim gitu ya? Dan juga hikayatnya, iya anonim benar. Dan juga hikayat nih dia turun temurun mulut ke mulut menceritainnya. Jadi setiap orang tuh beda-beda cara menceritakannya kepada orang lain gitu. Makanya sekarang kita dapat banyak banget versi tentang cerita ini. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, cerita lawas, legenda maupun hikayat memiliki stylenya tersendiri, unik, seperti istana sentris, seperti Andi Lumut tadi, dan juga memiliki magic, seperti Yuyu Kangkang dan juga Bangau yang bisa bicara, seperti itu. Jadi pasti hikayat ini memiliki nilai moral. Menurutmu gimana Dar? Nilai moral yang moralnya kita ya. dapat? Jangan pandang seseorang dari sisi fisiknya saja. Seperti ada yang patah yang bilang juga, don't judge the book by the cover. Jangan nilai bukunya hanya dari sampulnya saja ya guys ya. Kalian harus betul-betul memahami, cara menilai itu betul-betul memahami dari sisi manapun, dari segi manapun, dari perspektif apapun. Jangan cuma dari satu pandangan saja. Gitu. Oke. Betul. Ya, moral itu masih sangat relevan hingga sekarang. Jangan menilai orang dari luarnya saja. Nah, banyak sekarang ini orang-orang tuh ya bisa dibilang menjilat lah. Gitu, ya kan? Ya ada. Banyak sering kita temui. Dan juga selain itu ya junjung tinggi kehormatan pribadi dan juga harga diri, karena itu merupakan nilai yang hanya kita bisa temukan di dalam diri kita saja. Tidak bisa kita temukan di yang lain, apalagi kita beli. Dan juga jangan mau dibeli oleh orang lain harga diri kita itu. Nggak boleh dikasih segitunya lah, murah-murahan nggak Iya, boleh. ya? jangan. Jual mahal kata orang. Jual mahal. Lagi ya. Jadi untuk si pencerita sinopsis bagaimana? Pencerita sinopsis aku ya. Iya. Apa moral yang bisa diambil nih? Moral yang bisa Yang masih kau relevan lah buat anak-anak di Indonesia zaman masih sekarang. relevan sama anak-anak sekarang. Jangan sombong, jangan angkuh deh menurutku. Kan seperti yang kita tahu nih, si Dewi Sekartaji ini merupakan istri dari seorang pangeran gitu loh. Dimana kalau kita lihat di film-film sekarang ya, para princess gitu atau putri-putri atau suami dari atau orang-orang terkenal gitu loh. Banyak yang bangga dengan kefamousan dirinya, keterkenalan dirinya, akhirnya dia apa? Jadi sombong, terus Star syndrome. Star syndrome, ya betul banget katanya. Sok-sokan gimana Ya gitu. sok-sokan sombong, terus suka pamer gitu macam-macam. Kalau kita lihat Dewi Sekartaji tadi ini, dia sampai nyentuh pakaian kotor, nyapu atau macam-macam. Kalau bukan apa sih, cuman kalau seandainya orang-orang zaman sekarang ya udah tinggi segitu, dia nggak mungkin menyentuh, mungkin tahu aja cara nyapu, mungkin enggak ya. Bisa Nah jadi. itu yang harus ku ambil menurutku di zaman-zaman sekarang. Apalagi sekarang kan zamannya itu semuanya simple, mau ini itu bisa cepat praktis gitu loh. Jadi kita tetap gitu loh, walaupun semuanya praktis, kita harus tahu bagaimana cara melakukannya. Itu nggak masuk dalam cerita, cuman kan pesan moralnya Ya. itu intinya menurutku jangan sombong dan terus rendah hati gitu loh. Selalu berbuat baik kepada orang sekitar. Nah, jadi itu ya. Hikayat itu meskipun ceritanya nyentrik atau unik, memiliki pesan moral. Nah,
Hikayat atau cerita lama itu biasanya diturunkan dari nenek moyang kita hingga kita, yaitu turun temurun. Pasti ada alasan kenapa kisah tersebut diturunkan hingga zaman ini, yaitu cerita tersebut memiliki nilai moral yang juga berdampak baik jika anak-anak seumuran kita tuh mendengarkan juga. Dan juga ini juga bagian dari budaya kita, budaya Indonesia yang juga harus kita lestarikan. Kita sebagai pelajar minimal mengetahui lah dan juga menyebarkannya atau mengisahkannya kepada yang lain. Jika bukan kita, siapa lagi anak muda di Indonesia? Oke. Ini semua demi generasi emas 2045 guys. Ya, untuk Azmi, Apa nih? Feedback ya. Intinya feedback lah. Ya. Feedback. Banua banget ya feedback. Oke. Aku pengen nambahin ke bagian Dewi Sikartaji juga sih. Kalau kataku, orang-orang yang lemah lembut dan baik itu juga harus teguh dan kuat. Dan nggak itu juga, selain itu harus problem solvingnya bagus lah. Kalau hanya dalam posisi yang tersudut, dimana kalau ya contoh Dewi Sikartaji tadi kan harus memberikan harga diri kan, tapi dia nggak mau, terus ada cara lain. Nah, bagian yang orang lemah lembut dan baik hati harus teguh dan kuat itu karena Dewi Sikartaji walaupun dia penurut, walaupun dia sabar menghadapi semua perlakuan kelenting-kelenting tadi, pas dia tahu si Panjasmara Bangun masih mencari istrinya, pas dia tahu ada peluang untuk kembali ke dimana dia dulu ada, dia nggak langsung menyerah gitu, walaupun situasinya susah, walaupun dia dijebak apa segala macam. ya jadi intinya kisah ini banyaklah nilai moralnya. Kita nggak mampu sebutin secara detail satu persatu. Jadi kalian carilah sendiri. Banyak kan sumber literatur dari internet dan lain-lain. banyak. Iya. Betul. Baik yang relevan atau yang nggak relevan itu masih banyak kalau kita sebutin satu-satu. Tapi kami mengambil dari yang paling relevan untuk generasi saat ini. Semoga harapan kami ya, semoga Indonesia Emas 2045 benar-benar terwujud. Semoga Indonesia terus maju dan tetap Melestarikan maju, tetap tetap Indonesia melestarikan lah. budayanya. Tetap Indonesia lah. Tetap Jangan Indonesia banget. tercemar dengan budaya-budaya Iya. asing. Ya, mungkin segini saja, semoga kalian terhibur. Saya Haidar. Saya Rija. Saya Dera. Dan saya Azmi. Terima kasih telah mendengarkan siswa bercerita. Ya, sampai jumpa. Sekian, terima kasih. Dadah.